Cek. Oh, di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmadullaha tabaraka wa ta'ala usolli wa usallimu ala anbiya'ihi wa rusulihi wa ala khatamihim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu mir waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala rutbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Shadaqallahul adzim. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah kita niatkan bahwa pertemuan ini niat silaturahim sekaligus niat thalabul ilmi dan sekaligus niat iktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan gerak langkah kaki kita masing-masing dijadikan oleh Allah sebagai sebab bahwa kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Para bapak dan ibu saudara sekalian, kita lanjutkan kajian kita di surat 6, surat Al-An'am ayat 59. Allah menjelaskan bahwa perkara yang gaib itu hanyalah Allah yang maha tahu, yang maha mengetahui. Termasuk ketika orang mati di bumi mana kita mati, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat 6 ayat 59 Allah menyatakan wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Sama terjemahkan. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Jadi perkara yang tidak diketahui oleh kita namanya gaib. Itu yang tahu hanya Allah. Gaib yang ada di sekitar kita, termasuk gaib kedatangan hari kiamat. Tidak ada yang tahu. Terus di ayat niki, yang tahu kecuali Allah sendiri, illa huwa. Kemudian Allah menjelaskan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Lanjut. Dan dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan. Di daratan itu apa saja, binatang apa saja, tumbuhan apa saja. Di daratan itu dihuni oleh siapa saja, termasuk makhluk yang tidak dapat kita lihat. Allah Maha tahu. Wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha
wala habatin fi dzulumatil ardi wala rotbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Lanjut. Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Daun yang gugur itu setiap daun kalau ada angin terus gugur, per daun itu diketahui oleh Allah, Bapak. Dan itu sudah ditakdirkan gugur hari itu. Daun pisang itu sampai tangkainya cekluk gini, daun pisang itu cekluk begini, itu sudah dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah. Artinya sudah direncanakan oleh Allah cekluknya atau pukleknya daun pisang itu kapan, bulan apa, posisi apa, Allah yang Maha tahu. Semuanya dalam pantauan. Ditambah lagi, dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Nah, tertulis itu artinya sudah dicatat, sudah diatur, dibikin oleh Allah dengan planning atau rencananya Allah sendiri. Ini diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan pada kita bahwa kita ini tidak tahu apa-apa, yang tahu hanya Allah. Ini kalau kita kaji Bapak sekalian, kalau kita kenal ayat ini, maka tumbuh keimanan kita bahwa kita ini tidak mempunyai kekuatan apapun. Yang kuat hanya Allah, yang bisa hanya Allah, yang tahu hanya Allah. Allah itu Maha Sami'un, mendengar apa saja yang jatuh di malam hari, suara apa saja yang jatuh di kegelapan, walaupun itu biji sawi yang jatuh di malam kegelapan, Allah Maha tahu, Allah Maha mendengar suaranya, karena yang menciptakan Allah. Termasuk Bapak Ibu sekalian, apa yang kering dan apa yang basah, yang kering dan yang basah. Di daerah tanah yang basah, tumbuhan yang basah karena kena basah, atau yang kering, semuanya itu tertulis di Lauh Mahfuz, sudah direncanakan oleh Allah. Sama dengan ini Pak Bu, kalau di dalam Quran surat Qaf surat 50 itu Allah memberitahukan kepada kita di ayat 16, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf surat 50 ayat 16. Monggo. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Di sini yang dibisikkan oleh hati. Allah menciptakan manusia yang dibisikkan oleh hati. Siapa dengar bisikan hati? Ada yang dengar? Tidak ada, Bapak. Ojo muni bisikan hati, omongannya semut aja gak dengar kita, padahal semut itu bicara. Misalkan ada tikus berbicara dengan kancani tikus, ya suara ini kalau yang kita dengar ya cicit ngetendang, tapi itu pembicaraan. Bisa terjadi tikus itu sir-siran ambek
tikus liyane. Bisa tikus itu akan merencanakan sesuatu. Itu aja kita tidak tahu, nggak dengar, nggak tahu bahasa tikus. Allah Maha mengetahui yang dibisikkan oleh hati kita. Jadi kalau kita duduk seperti ini, walaupun nggak kelihatan bicara, tapi yang dibisikkan dalam hati, apa yang diucapkan dalam hati, diketahui oleh Allah. Bahkan Allah menyatakan begini, dan kami lebih dekat kepadanya daripada ulat lehernya. nah, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat leher. Urat leher itu di sini ya. Nggih. Nempel di kita. Kita tidak tahu urat leher, kalau baru dioperasi itu kelihatan. Urat lehernya nempel dengan daging yang sudah nempel dengan kita. Itu Allah masih lebih dekat, Bapak. Kalau lebih dekat itu berarti misalkan kita berbicara tentang Allah di hati kita, didengar nggak? Didengar, soalnya lebih dekat. Berdoa misalkan tidak ngomong di dalam hati, didengar nggak oleh Allah? Didengar juga. Menangis di dalam hati, didengar nggak oleh Allah? Bapak Ibu sekalian, Allah lebih dekat. Karena itu permintaan kepada Allah tidak harus bersuara keras. Karena Allah lebih dekat. Dengan bisik-bisik antara keras dengan bisik-bisik itu yang dianjurkan. Bahkan dilarang kita berdoa kepada Allah dengan suara keras. Contohnya ya, di surat 7 surat Al-A'raf di ayat 205 itu Allah menyatakan begini, Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qaul. Enggak. Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut. Nah, ini caranya meminta kepada Allah. Wadhkur itu sebut nama Allah, zikirlah kan, berdoalah kamu kepada Allah dengan merendahkan diri, terus dengan rasa takut. Lalu Allah menyatakan begini, dan dengan tidak mengeraskan suara. di sini Pak, tidak mengeraskan suara. Jadi kita nggak boleh kalau berdoa kepada Allah itu dengan suara yang sangat lantang, nggak boleh Pak. Di hati aja Allah sudah dengar gitu loh. Karena Allah lebih dekat daripada urat nadi. Kapan berdoa tidak mengeraskan suara itu? Bil hudui wal asol. Di waktu pagi dan petang. Jadi kalau pagi sampai sore kita berdoa di tengah-tengah itu, kalau berdoa jangan keras-keras. Dari petang ini sampai pagi, kalau kita berzikir kepada Allah, berdoa tidak boleh mengeraskan suara. Itu ketentuan, Bapak. Karena itu semua dapat didengar oleh Allah, semua dapat dilihat karena Allah yang Maha Kuasa yang menciptakan. Ayat ini menurut tafsirnya Ibnu Katsir, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisinya Allah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Itu maksudnya. Kalau di tafsirnya Ibnu Katsir itu, Ibnu Abi Hatim itu mengatakan ini, telah menceritakan dari Abdullah Ibnu Haris yang mengatakan bahwa tidak ada suatu pohon pun di bumi, tidak pula sebuah biji pun yang ditanam, melainkan padanya terdapat
malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk melaporkan kepadanya apa yang terjadi pada pohon itu. Luar biasa, Pak. Jadi pohon ditanam itu, Pak, terus pertumbuhannya pohon itu seperti apa dicatat oleh malaikat setiap pohon. Nah, saiki lek misalkan gawe cambah kedeling ya, saeber, oh itu laporannya akeh berarti. Dan itu setiap pertumbuhan dari pohon itu, baik yang besar atau yang kecil, Allah menyuruh malaikat untuk memberikan laporan pertumbuhan itu. Artinya mengenai masa lembabnya, mengenai masa kelembapan dan masa kekeringan apabila mengalami kekeringan. Lah malaikat itu, Pak Bu, kalau bahasa saya ya, super canggihnya, super komputer canggihnya Allah. Artinya malaikat itu ditugaskan oleh Allah sebagai petugas yang tidak pernah memungkir, tidak pernah mendustakan Allah. Wa yaf'alu ma yu'marun. Dan malaikat itu kalau ditugaskan dikerjakan, Pak. Tidak mendustakan, tidak munafik. Itu malaikat. Kalau kita didatangi malaikat, misalkan masa hidupnya ini selesai, ketika dicabut nyawa, itu apakah nyabutnya seperti tangan kita kalau nyabut begini, kayak nyabut rumput gini? Tidak dijelaskan. Tetapi kalimat mencabut itu, Pak Bu, keluarnya roh dari orang yang sudah batasan waktunya sudah selesai, itu secara otomatis keluar. Walaupun di situ Rasulullah menyatakan rohnya orang-orang yang mati yang beriman itu diajak keluar. Bahasanya seperti itu. Rohnya orang mati itu, kalau orangnya beriman, secara otomatis dia akan keluar dengan baik. Seperti keluarnya air dari teko, dari ceret. Seperti itu, Bapak sekalian. Begitu juga sebaliknya, rohnya orang yang mati dalam keadaan kufur kepada Allah itu disiksa sebelum keluar, dipukul dengan malaikat. Itu diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran. Lalu dikatakan, akhriju anfusakum, keluarkan nyawamu. Sampai seperti itu. Artinya begini, rohnya orang yang mau mati, orang yang dalam keadaan kafir itu susah keluarnya, sangat susah. Nah, agar supaya kita itu memahami, Rasulullah berikan penjelasan seperti itu. Jadi malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah seperti ada kalau dulu dalam pelajaran kita ya, ketika di SD dulu di MI ada malaikat pencatat baik dan malaikat pencatat buruk. Pencatat baik namanya Rokib, pencatat buruk namanya Atid. Itu seakan-akan Pak Guru atau Bu Gurunya menjelaskan malaikat Rokib ku nok pundak kanan, malaikat Atid nok pundak kiri. Lah perlu kaya menek pundak ngono, Pak. Lungguh nok pundak, ndak begitu. Artinya begini, secara otomatis amal perbuatan kita yang baik itu tercatat. Yang mencatat baik niku disebut malaikat Raqib. Kalau ada orang berbuat buruk, secara otomatis mencatat krik perbuatan buruk. Waktunya, harinya, sekaligus situasi yang pada waktu itu dia lakukan.
Ini bekas-bekasnya tertulis dan tercover di situ. Mboten niku jenenge malaikat atid yang mencatat keburukan. Jadi secara otomatis, Bapak. Mboten ditulis kayak kita nulis ngaten mboten. Ibnu Abi Hatim itu menyatakan telah diriwayatkan dari Abu Hudzaifah, dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Allah telah menciptakan nun. Nun itu artinya tinta. Kan ada nggih kalimatnya kan. Nun ya. Wal qalami wa ma yasturun. Nun itu artinya tinta. Dan lembaran-lembaran. Allah telah menciptakan tinta dan lembaran-lembaran, lalu dicatatkan padanya perkara dunia hingga habis, yaitu mengenai penciptaan makhluk atau rezeki, baik itu rezeki halal atau rezekinya haram, amal yang baik atau amal yang buruk. Menciptakan tinta tertulis di lembaran-lembaran sampai perkaranya habis di dunia ini. Ada kalimatnya Pak di surat 31 nih, surat Luqman. Di situ disebutkan begini, ayat 30 niki ayat 27 Allah menyatakan, walau annama fil ardi min sajaratin aklamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Surat 31 ayat 27. Monggo. Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut menjadi tinta. Ya, jadi pohon itu dicukleki cilik-cilik ngono. Dadi pena nulis ini sampai entek pohon ini sak donya niku, Pak. Pohon sak donya niku sampai kiamat ku lek dicukleki cilik-cilik terus digawe nulis sampai entek. Lalu ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya. Loh. Lautan 7. Lautan sak donya niki. Sik ana mana lautan mana sak donya mana ping 7. Ditambahkan kepadanya 7 laut lagi sesudah keringnya laut karena gawe tinta niku. Gawe tinta dicelupno kayak nulis, celupno kayak nulis, lautan ping 7. Pohon-pohon sak dunia niki dijadikan pena sampai entek pohonnya. Allah nyatakan ini, niscaya tidak akan ada habis-habisnya dituliskan kalimat Allah. Kalimat Allah tidak akan habis ditulis. Memang Allah yang maha kaya, Bapak. Allah yang maha bijaksana. Allah yang maha adil. Allah yang maha perkasa. Jadi kalimat Allah niku kalau ditulis menggunakan pena teko pohon-pohonan sak donya, baik sing pohon kecil sama pohon yang terbesar, tintanya dari lautan ditambah 7 lagi, abakhurin manafidat kalimatullah, untuk menulis kalimat-kalimat Allah itu tidak akan selesai sampai tintanya itu, sampai lautannya habis kering, tidak akan habis ditulis kalimat-kalimat Allah. Allah menyatakan gitu, innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Perkasa Allah, tidak ada tandingannya, Pak.
Tapi Allah juga maha bijaksana. Bijaksana ini ngerti? Hukum yang sudah ditetapkan tapi menjadi diatur, itu jenis bijaksana. Orang musyrik itu kalau mati dalam keadaan musyrik, hukum Mbak Bu, bicara hukum ya. Orang musyrik mati dalam keadaan musyrik akan mendapat siksa, tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Masuk neraka tidak akan pernah berhenti. Nah saiki maha bijaksana Allah. Lek wong musyrik kecili katene mati kira-kira oleh setahun gurung mati, terus wong tobat kepada Allah, lalu diikuti dengan perbuatan baik, terus berhubungan dengan manusia dengan baik, wa kholiqin nas bi khuluqin hasanin, kesalahan selama kecil tadi Bapak dihapus oleh Allah. Itu bijaksana. Jadi tidak jadi mendapat siksa karena mereka bertobat. Contoh ya, sebagian contoh ini pada zaman Rasulullah dulu, orang-orang yang mengikuti Islam, mengikuti Rasulullah itu enggak sejak kecil Islam, Bu. Enggak. Mereka itu sudah dibesarkan mulai kecil ini menyembah berhala. Mbah-mbahe, bapak-bapak itu, bu-ibu itu, nenek moyangi menyembah berhala. Anak-anaknya melok nyembah berhala sampai gede. Waya gede bareng Rasulullah diangkat jadi nabi, jadi rasul, berdakwah pada mereka. Dimusuhi oleh mereka. Kenapa? Mereka berkeyakinan bahwa Muhammad akan menghancurkan Tuhan-Tuhan yang disembah gitu. Setelah mereka mendapat hidayah, maka mereka masuk Islam mengikuti Muhammad, hanya menyembah Allah, kemudian mengikuti syariat agama. Kayak contoh ya, Umar bin Khattab itu masuk Islamnya sudah besar. Dulunya perbuatan menyembah berhala itu sudah dilakukan oleh Umar sejak kecil. Umar bin Khattab. Tapi menjelang dewasa bersama dengan Rasulullah, akhirnya masuk Islam, bertobat sungguhan, mempelajari Quran, melakukan apa yang dikatakan dalam Al-Quran dalam hidup ini. Rasulullah mengatakan Umar masuk surga. Lek sing muni Rasulullah mengatakan Umar masuk surga. Umar masuk surga sungguhan, karena yang keluar dari mulut Rasulullah. Padahal Umar sejak kecil perbuatannya waktu niku menyekutukan Allah. Jadi itulah maha bijaksananya Allah. Lalu dari Ibnu Abi Hatim itu mengatakan, lalu Ibnu Abbas membacakan firman, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahui pula. Tidak akhir ayat tadi. Di hadis lain Mbak Bu disebutkan, di dalam hadis Umar disebutkan bahwa ketika malaikat Jibril menampakkan dirinya kepada Nabi dalam rupa seorang laki-laki Badui, lalu bertanya kepada Nabi mengenai iman, mengenai Islam, serta mengenai ihsan. Jadi kalau disebutkan di hadis itu, rambutnya hitam, wajahnya putih, bajunya putih bersih. Ketika Rasulullah duduk di masjid begini, tangannya disendekukan dengan mukanya di lututnya Rasulullah. Lalu bertanya, Rasul, aku mohon akhbirni, berilah kabar kepada saya anil Islam, tentang Islam. Rasulullah jawab, Islam itu ya antasyhadu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa aqimus shalah wa shaumi Ramadan wa atuz zakat wal hajj. Rasulullah menyatakan seperti itu.
Jawabnya orang tadi, sodakta, engkau benar ya Rasul. Heran kan sahabat-sahabat itu, loh wong iki takon tapi membenarkan. Begitu takon iman, dijawab oleh Rasulullah, sodakta, jawabnya, engkau benar. Orang-orang ya heran, iki sapa takon pada Rasulullah, takon tapi membenarkan. Begitu takon ihsan, dijawab oleh Rasulullah, ihsan itu ya ka'annaka, engkau seakan-akan ya, menyembah Allah itu melihat Allah, tapi engkau tidak melihat Allah, tapi Allah yaroka, Allah melihat kamu. Dijawab oleh orang tadi, sodakta, benar engkau. Setelah orang ini pergi, Bapak sekalian, terus Rasulullah tanya, wahai sahabatku, kamu tahu orang yang datang tadi? Tidak tahu ya Rasul. Itu malaikat Jibril mengajari kepada kalian semua, yaitu mengajari tentang Islam, mengajari tentang iman, mengajari tentang ihsan. Nah, dalam hadis ini Umar menyatakan orang tadi seperti datang ya dalam rupa seorang laki-laki Badui. Setelah tanya jawab dengan Rasulullah, terus ada pertanyaan Pak Bu, sing terakhir pertanyaannya tadi, akhbirni anis sa'ah, ya Rasul tolong diberitahu saya tentang hari kiamat. Rasulullah baru mengatakan ini, orang yang bertanya itu lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi jawabnya yang bertanya ini, kami juga tidak tahu wahai Rasulullah. Kalau begitu aku mohon diberitahu tanda-tanda hari kiamat. Rasulullah menjawab, tanda hari kiamat yang kecil itu ini. Tanda kiamat yang besar itu ini sebutkan. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu singkatnya hadis itu, di antara jawaban Rasulullah kepada orang tersebut itu menyatakan ini, khamsun la ya'lamuhunna illallah, summa qara'a innallaha indahu ilmu sa'ah. Ada 5 perkara Rasulullah, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. 5 perkara itu. Kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah tadi, innallaha, sesungguhnya Allah, indahu, di sisinya, ilmu sa'ah, tentang hari kiamat. Sampai akhir di Quran surat 6 ayat 59 ini tadi. Maka Bapak Ibu sekalian, di hadis yang lain diriwayatkan Bukhari, Rasulullah pernah bersabda, kunci-kunci perkara yang gaib itu ada 5. Miftahul ghaibi khamsun. Kunci yang gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah. Lalu Rasulullah menyebutkan innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Lalu Allah wa ya'lamu ma fil wal arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadah. Dan dialah yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim.
dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang diusahakan oleh orang besok. Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun bi ail ardi tamut. Innallaha alimul khabir. Nah, ayat ini turun di Quran surat Luqman 34. Ketika Rasulullah menyatakan kunci gaib itu ada 5. Contohnya di surat Luqman surat 31 di ayat 34. Itu Allah menyatakan nih, innallaha indahu ilmu sa'ah wa yunazzilul ghaisa wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardi tamut innallaha alimun khabir. Surat 31 ayat 34. Moga. Sesungguhnya Allah hanya pada sisinya sajalah pengetahuan tentang hari kiamat. Jadi hari kiamat itu yang tahu hanya Allah. Kemudian dan dialah yang menurunkan hujan di loro, terus dan mengetahui apa yang ada di dalam rahim. Telu. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. 4. Terus dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Awake dhewe iki jange mati nang ndi gak ro. Apa mati nang omah kene ya gak ro. Apa mati nang Surabaya gak ro. Apa mati nang luar negeri ya gak ro. Orang-orang yang mati di Mekah ketika haji itu tidak tahu dirinya nanti mati nak kono. Hanya kadang-kadang ono sing harapan ini. Aku tak lunga haji, aku tak umroh, wis awakku loro kabeh, bek-bek aku mati nak kono. Ono sing ngono. Ada yang mengatakan begitu. Jadi ya pas mati itu mek harapan, tapi nggak tahu apa bener mati sana. Ono sing loro nemen, Pak Bu. Wis loro nemen budal nekat budal umroh, nekat budal haji. Malah gak mati mulai waras loh. Lah sing waras malah mati nok kono. Ya. Itu terjadi. Oleh karena itu kita tidak tahu di bumi mana kita akan mati. Tidak tahu. Nah, itu menyatakan Rasulullah dan Allah menyatakan. Karena itu di tengah ayat surat 6 ayat 59 tadi menyatakan wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan dia mengetahui apa yang di daratan dan apa yang di lautan. Di lautan itu ada apa saja, karo dhewe. Yang tahu hanya Allah. Padahal di lautan itu ada hadis binatang yang diciptakan oleh Allah itu jumlahnya 1000 macam. Ono hadis ngoten. Jumlahnya 1000 macam. Yang 600 itu berada di laut. Yang 400 berada di darat. Macam binatang yang diciptakan oleh Allah. Kalau di laut itu ada 600, termasuk nama urang dawu. Napa? Ada teri, itu termasuk nama. Itu yang diciptakan oleh Allah. Menurut satu hadis yang lain. Ayat ini dia mengetahui apa yang di darat dan apa yang di lautan. Itu artinya dan pengetahuan Allah yang maha mulia meliputi semua alam wujud ini, baik yang ada di daratan maupun yang di lautan. Tidak ada suatu pun darinya yang samar bagi Allah, nggak ada.
Dan tidak ada yang samar bagi Allah walaupun sebesar darah biji sawi itu Pak Bu, yang ada di bumi. Tidak pula yang ada di langit. Semua ada pengetahuan Allah. Alangkah indahnya apa yang dikatakan oleh Asar-Sari dalam bait syairnya itu menyebutkan begini. Fala yakhfa alaihi dzarrin imma taro alin nawadiri au tawaro. Syair ini Pak. Tidak ada yang samar bagi Allah sebesar darah pun, baik yang dikelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan oleh mata. Termasuk di laut ya. Coba ya kalau kita lihat seperti ini Pak. Misalnya ada sebuah laut, laut itu Pak Bu, ada yang di dalamnya itu api, ada. Jadi di dalam laut itu api, padahal itu banyu, dan menyala terus menerus. Ada yang di dalam lautan itu ada laut air tawar, juga ada laut air asin. Berbeda Pak Bu. Ini ya, coba ya saya sebutkan. Misalnya ini ada satu yang telah diketahui oleh banyak orang karena penelitian. Niki. Biar kita dengar komentarnya. Ini. Di sini ada laut masin dan air tawar. Padahal ini satu lautan. Air ini dimasukkan dalam gelas ini, garam gitu. Garam dicampur gini, dimasukkan sini. Terus diudek ini. Air laut kan berjalan, muter. Air yang di gelas itu rasanya apa? Rasanya apa? Garam saya masukkan, garam, terus saya udek ini. Rasanya apa? Asin kan? Karena garam yang saya masukkan. Allah menciptakan air yang asin, Allah menciptakan air yang payau. Itu loh berpisah. Oke, contoh. Planeta es indiscutiblemente el Amazonas. Su caudal es tal que iguala la suma de los caudales Ini de los bahasanya. Coba ini. Air yang satu sebelah sana, yang satu sebelah sini. Rasanya beda. Padahal ini loh, campur airnya. Campur airnya ini. Tapi tidak asin semua, ya nggak tawar semuanya. Contoh lain ya. Ini contoh lain. Ada dua jenis air yang berbeda. Nih Pak. Tapi juga menyimpulkan antara. Tapi setelah Gibraltar seorang menjadi saksi betul. Ini. Tidak mau bercampur dengan air laut dari Ini loh. Ini air yang rasanya asin dan ada yang rasanya tawar. Ada garisnya. Padahal itu kan tembok ini. Berwarna lebih gelap sehingga secara ajaib membentuk garis dan Nah, pemandangan ini. ajaib di tengah lautan seperti berikut ini. Padahal kapal ini bisa ke sini, ke sana, ke sini. Tapi dua warna air laut itu di Selat Gibraltar tidak tercampur. Nih. Merupakan satu garis. Ini adalah kekuasaan Allah. Tentukan, apalagi sudah ada dalam surat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga terpaku dalam firman dengan dua Nih. sungai yaitu sungai Nil dan Ar. Dua sungai yang terletak di Jenawa Swiss ini terkenal. Nah ini
sungai. Kalau itu tadi air yang berbeda. Allah menjadikan seperti itu. Kita tidak bisa Pak Bu melihat. Terus ya opo air ini pisahnya kok ada apa? Ada temboknya apa ada plastiknya? Enggak. Tidak ada. Nah, kalau kapal selam lewat dari air yang tawar ke air asin, lep ini, enggak ketatap apa-apa. Tapi tidak campur. Itulah maha kekuasaan Allah. Allah mengetahui fil barri wal bahri. Lalu di tengah ayat itu disebutkan wa ma tasqutu mi waraqatin illa ya'lamuha, dan tiadalah sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya pula. Artinya begini, dia tidak mengetahui, dia mengetahui semua gerak kehidupan seluruh benda, terlebih lagi hewan yang hidup, dan lebih lagi makhluk yang terkena taklif, baik dari kalangan jenis jin maupun kalangan jenis manusia, sing ketok atau enggak ketok. Sampai Allah berfirman ya di surat Mukmin surat 40 di ayat 19 itu mengatakan ini, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfil sudur. Dia mengetahui pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan oleh hati diketahui oleh Allah. Lalu Bapak sekalian, ada di sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim menceritakan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan ayat niki, tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan dia mengetahuinya. Itu artinya gini, bahwa tidak ada sebuah pohon pun yang baik di daratan maupun di lautan melainkan dua malaikat yang diperintahkan untuk menjaganya. Jadi tetap ada perintah dari Allah yang melakukan itu, namanya malaikat. Malaikat itu mencatat daun-daun yang gugur dan dari pohon yang ada. Catat. Makanya di akhir ayat ini semua itu tercatat di Lauh Mahfuz. Di akhir ini, wala habbatin fi dzulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Ini. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak suatu yang basah atau yang kering di bumi ini melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauh Mahfuz. Jadi sudah ditulis, sudah ditulis. Sama dengan Allah mencipta, ngeten. Di dunia itu nanti akan ada banjir, ada tulisan banjir di Lauh Mahfuz. Di dunia ini nanti akan ada gempa bumi, ada tulisan gempa bumi. Di dunia ini nanti akan ada gunung meletus, sudah ada tulisan gunung meletus. Cuma ini tidak akan turun Bapak sekalian kalau tidak disusul, dijemput. Lah terus apa yang menjemput? Yang menjemput itu dosa. Karena itu di surat 29 nih, surat 29 di ayat 40 itu Allah menyatakan begini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim fakullan akhadna bidzambihi niki, maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Di sini jadi tertulis tadi gempa bumi itu bentuk siksa, tidak akan turun kecuali kalau mereka berdosa. Gunung meletus tidak akan turun kecuali mereka berdosa, ditenggelamkan dalam bumi. Itu sudah ada Pak Bu, jenenge likuifaksi, tapi tidak akan turun. Kalau mereka baru berdosa itu turun. Penghuninya itu kalau berdosa baru turun. Makanya Allah menyatakan ini, faminhum man arsalna alaihi hasiba niki. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya
hujan batu kerikil. Nah, kalau dulu pernah ada hujan batu kerikil, nanti akan terjadi kalau dosanya sama seperti ini. Wa minhum man akhadathum sayhatu. Si nomor 2. Dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur. Bledek, Bapak. Begitu ada petir, sing mati tidak satu. Petir itu mati rombongan, Bapak. Saumat. Nah, hal seperti ini akan terjadi. Kapan? Menunggu manusia itu berdosa. Kalau tidak berdosa, hanya merupakan catatan di Lauh Mahfuz, tidak akan turun. Ada yang lain, wa minhum man khosafna bihil ardh. Nih. Dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi. Mesti dibenamkan. Kapan? Ngenteni dosa. Biyen zamane Qarun sudah ditenggelamkan. Nanti akan ada lagi kalau dosanya seperti yang dilakukan di Qarun. Wa minhum man aghraqna niki. Dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan. Begitu Bapak sekalian, catatan itu ada, tidak akan turun sebelum disusul, dijemput. Yang jemput kita. Kapan? Ketika kita melakukan sebuah dosa. Karena itu tidak pas, Pak Bu, misalkan ada kegiatan maulid. Tapi ya kegiatan maulid itu memperingati apa? Memperingati hari kelahiran Rasulullah. Itu harapannya di situ diberi penjelasan agar supaya mereka itu menghidupkan sunnah Rasul. Karena Rasulullah menyatakan gini, man ahya sunnatil faqad akhabani wa man akhabani ma'iya fil jannah. Sapa sing menghidupkan sunnah saya berarti dia cinta padaku. Siapa yang cinta kepadaku nanti di surga bersama aku. Rasulullah mengatakan begitu. Bukan begini, yang salah tempat. Kadang-kadang mengadakan satu maulid, ya, namun membuat satu kegiatan, misalkan karnaval, misalkan upacara yang lain, lalu dia tidak berpikir bahwa ini ada kegiatan maulid. Kalau mengadakan karnaval, misalkan ala Bali, karnaval ala apa? Amerika misalkan, ala orang yang di pantai misalkan, sehingga pakaiannya dibuka auratnya, berjalan joget-joget dilihat banyak orang. Kalau itu acara maulid, salah tempat, Pak. Tidak boleh, itu mengundang adab itu. Kalau kebanyakan manusia itu melakukan seperti itu, adabnya mudah datang nanti. Karena itu kalau adab itu datang, Allah menyatakan begini. Kapan sih adab itu datang? Kalau di surat 42 itu disebutkan begini. Di ayat 30. Nih. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Nih. Dan apa musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Ini Pak Bu, musibah itu kalau datang itu karena tanganmu sendiri, karena perbuatanmu, bukan karena yang lain. Walaupun nanti musibah itu kalau datang nggak milih kan, orang-orang yang baik tetap mendapatkan kenikmatan dari Allah, artinya diampuni. Tapi kan rusak, betul. Kalau terjadi kehancuran, semua hancur, Bapak. Sing apik melok hancur, sing elek melok hancur.
Walaupun orang-orang yang baik itu kalau kena musibah, misalkan ya, takmir masjid kena musibah, katut pisan misalkan. Orang-orang yang ngaji kena musibah, tertimpa dengan musibah itu, mati kan? Ayatnya muni ngeten. Wa ya'fu an kasir. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Kalau orang itu baik, kalau orang itu baik, kena musibah, sama-sama matinya. Wong kafir mati, wong munafik mati, wong dosa mati, wong iman mati bisa. Cuma di sini Allah memaafkan sebagian besar kesalahanmu. Siapa? Orang yang beriman. Dan musibah itu kalau datang tidak pilih, Pak. Ini loh kabarnya. Di surat 8, surat Al-Anfal, di ayat 25 itu Allah menyatakan ini, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang lalim saja di antara kamu. Siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang dolim. Nggih. Gak khusus wong dolim, berarti wong sing gak dolim kena. Siksaan itu kalau datang. Jaga dirimu, bertakwalah kamu kepada Allah. Ngoten lho. Lah bentuk takwanya itu apa? Ngeten. Di Quran surat 3 di ayat 110 itu disebutkan begini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Niki. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Kamu umat Islam, kamu umatnya Muhammad, itu umat terbaik. Kamu itu dilahirkan, kamu ya kita, dilahirkan itu untuk manusia, bukan untuk yang lain, bukan untuk jin. Kamu dilahirkan itu untuk manusia. Tugas kamu dilahirkan itu nih, menyuruh kepada yang ma'ruf. Nah, ngajak orang berbuat baik. Tugas kamu yang kedua, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, karena itu amar ma'ruf nahi mungkar itu harus ada di kita, Bapak, agar supaya tidak jatuh namanya musibah itu. Kalau kita nggak ada amar ma'ruf nahi mungkar, datang musibah terus, datang terus, kita kena. Karena musibah itu kalau datang tidak pilih-pilih. Karena itu Rasulullah ketika waktu Rasulullah berada di tengah-tengah masyarakat yang sangat kurang ajar, musibah nggak diberikan oleh Allah. Jaminan. Makanya di surat ini 8 di ayat 33 itu ada kalimat gitu. Ini kira. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Tidak, sekali-kali tidak akan itu apa? Sekali-kali tidak akan. Kenapa? Tidak akan? Sekali-kali tidak akan mengazab. Berarti tidak pernah akan ada azab. Tidak pernah akan ada azab. Kapan itu? Allah menyatakan ini. Sedang kamu berada di antara mereka. Kamu di sini Muhammad, Rasulullah. Ya Rasul, kalau kamu berada di tengah mereka, sekali-kali aku tidak akan menurunkan azab. Tak cabut azabnya, gak sido. Karena kalau saya berikan kamu kena. Tak cabut. Kamu masih berada di tengah mereka.
Pertanyaan saya Pak Bu, Rasulullah masih ada enggak? Ada sekarang? Halo? Masih ada enggak Rasulullah? Enggak ada kan? Kalau enggak ada, jaminannya siapa ya? Ayatnya belum berhenti Pak. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka. Tidak pula itu artinya sekali-kali juga, tidak akan pernah pula, ngoten. Allah mengadab mereka. Jaminannya Sedang mereka meminta ampun. jadi kalau kita itu meminta ampun kepada Allah, bentuknya seperti ini. Minta ampun kepada Allah itu bentuknya mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Ono mungkar segala bergerak untuk dicegah supaya tidak terjadi mungkar. Nah itu yang meredam, sehingga adab tidak diturunkan, dicabut lagi. Atau unsur yang kedua itu tidak seperti ini, tapi bertobat kepada Allah. Begitu adab akan datang, wong tobat secara serentak dicabut oleh Allah. Ini pernah terjadi pada masa peristiwa umatnya Nabi Yunus. Sampai Allah mengatakan ngeten Pak Bu. Di surat Yunus ayat 98 itu disebutkan begini. Niki. Falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Niki lho. Dan mengapa tidak ada penduduk suatu kota yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus. Illa kaum Yunus, kecuali kaum Nabi Yunus. Imannya itu loh Pak, bermanfaat. Begitu adab akan datang, wah kelihatan adab. Bertobat ya Allah, saya bertobat kepadamu, mencari Nabi Yunus. Bertobat ya Allah, saya kepadamu, saya tidak akan melakukan lagi. Ternyata Nabi Yunus itu benar. Adabnya akan datang, dicabut oleh Allah. Allah menyatakan ini, lamma amanu kasafna anhum adabal khizyi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin. Tatkala mereka kaum Yunus itu beriman, Nah, ketika beriman, terus ya Allah, kami hilangkan dari mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. oh, dihilangkan, dicabut apa? Adabnya dicabut oleh Allah. Kalau sudah dicabut berarti gak sido dapat adab. Orangnya bahagia enggak? Bahagia, hidupnya tentram enggak? Tentram. Makanya Allah menyatakan ini. Dan kami beri kesenangan kepada mereka. Nah, sengaja diberi kesenangan kepada mereka. Kapan? Sampai kepada waktu yang tertentu. Waktu tertentu sampai mati. Sampai masyarakatnya di situ masih beriman kepada Allah, masih bertobat kepada Allah, diberi oleh Allah. Karena itu istighfar itu penting Pak. Rasulullah itu satu hari itu tidak kurang dari istighfar 100 kali. Nggih. Istighfar kan ono sing pendek, ono sing panjang. Nggih. Sing pendek ini astagfirullahaladzim. Sing tengah-tengah astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqi aliyya dan seterusnya. Atau astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Iku sing sedengan mau. Ono sing panjang jenenge Saidul Istighfar. Nggih. Allahumma anta rabbi, terus la ilaha illa anta khalaqtani wa wa'tika mastata'tu, terus abu laka binikmatika alayya wa abuhu
bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bapak sekalian, itu yang Sayyidul Istighfar. Kalau banyak manusianya, penduduknya itu seperti itu, dicabut oleh Allah. Singgarai sumpek itu dicabut, singgarai hatinya nggak enak itu dicabut, singgarai was-was itu dicabut, karena banyak istighfar pada Allah. Bukan banyak begadang, bukan banyak membuat kemaksiatan. Itulah yang mendatangkan adab. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan di akhir ayat ini. Ada pertanyaan Bapak sekalian? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz menyinggung masalah neraka atau surga. Saya juga akan bertanya masalah surga dan neraka. Ada dua pendapat masalah surga dan neraka itu. Yang pertama berdasarkan hadis, yang kedua berdasarkan Al-Quran. Yang berdasarkan hadis, contohnya iman yang sedikit bisa masuk surga, dan orang yang masuk neraka bisa masuk surga, alias dicuci dulu di neraka. Dicuci dulu. Jadi masuk neraka dulu baru masuk surga, begitu. Dan Nabi kita mengatakan umat Islam atau umat nanti semua masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, pertanyaan saya, siapa orang yang tidak mau masuk surga kok tidak mau? Padahal semua kan ingin masuk surga, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini ingin masuk surga. Itu pendapat yang pertama. Berdasarkan hadisnya Sahih. Lalu yang kedua berdasarkan Al-Quran, orang yang masuk neraka tidak mungkin bisa masuk surga, alias kami lamun. Biasanya di surat Al-A'raf ayat 40 kalau tidak salah. Nanti bisa ditampilkan, barangkali saya salah menyebutkannya. Dan orang yang masuk surga juga tidak mungkin bisa masuk neraka. Jangankan masuk neraka, tersentuh pun tidak. Dasarnya di Al-Zumar 61. Dan orang yang masuk neraka tidak mungkin ditolong meskipun dengan tebusan. Dasarnya di surat Al-Baqarah kalau nggak salah 48. Nah, pertanyaan selanjutnya, apa mungkin hadis yang sahih itu berbenturan dengan Al-Quran? Kalau memang tidak mungkin, apakah cara memahami hadisnya yang kurang pas? Nah, nanti mohon penjelasan. Karena neraka itu idat lil kafirin, sedangkan surga itu idat lil muttaqin. Itu saja pertanyaan saya, Ustaz. Mohon penjelasan. Makasih, baik sekali pertanyaannya. Secara singkat Pak Boy. Dan kalau di surat 7 ayat 40 itu Allah menyatakan gini, innalladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru. Wong sing mendustakan ayat kami dan istakbaru, merasa sombong diri. La tufattahu lahum abwabus sama. Tidak akan dibukakan pintu-pintu langit. Siji, nomor loro. Iki lek kate mati Pak Bu. Pintu langit pertama itu sudah dibukakan. Nomor loro, wala yadkhulunal jannata, dan tidak akan pernah masuk surga. Kapan masuk surga? Hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Sehingga ada unta yang bisa masuk lubang jarum. Baru dia masuk surga. Tidak akan terjadi. Jadi tange lamun. Benar, Lalu Bapak sekalian, panjenengan tadi mengutarakan di surga itu selamanya, di neraka juga selamanya. Betul. Itu di Quran surat 2 ayat 81 dan ayat 82. Di surga itu selamanya. Niki contoh surat 2 di ayat 81, 8 ayat 82 ini. Nih.
Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bukan demikian yang benar, barang siapa yang buat dosa diliputi oleh dosanya, iya. Jadi dosa itu gak leren-leren, meliputi terus dosa. Kalau apike, Pak Bu. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya, ini kekal. Karena gak ono apike. Terus sing ayat 82, walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang yang beriman serta beramal soleh, berarti dia tobat benar, iman, amal soleh. Orang tersebut Allah mengatakan mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ini yang dinyatakan oleh Allah. Tapi kalau ada orang mengatakan gini, lah masuk neraka itu tidak selamanya, dicuci dulu dosanya terus baru dimasukkan ke dalam surga. Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalimat semacam itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Di Quran surat 2 ayat 80 itu menyatakan ini, wa qalu lan tamasana naru ila ayyamadudat. Dan mereka itu berkata, kami tidak akan sekali-kali disentuh oleh api neraka kecuali beberapa hari saja. Artinya mari neraka terus diangkat ke surga. Ada pendapat semacam itu. Langsung turun ayat ini, Pak. Kul ya Rasul, sampaikan kepada orang yang bicara seperti itu. Attakhadtum indallahi ahda. Apakah kamu sudah pernah menerima janji dari Allah? Fala yukhlifallahu ahdahu. Lalu Allah tidak memungkiri janjinya. Nek awakmu mlebu surga iku dilu mari dimasukkan ke masuk neraka itu dilu terus dimasukkan surga. Wis tahu janji ya. Sampeyan itu ya Rasul kepada mereka. Atau am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Ataukah kamu mengatakan terhadap Allah sesuatu yang kamu tidak ketahui? Omong-omong mereka. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak seperti itu. Kalau orang itu dosanya banyak, diliputi dosa terus sampai mati nggak tobat, masuk neraka selamanya. Orang yang iman dan amil sholihat, yang tobat masuk surga juga selamanya. Bahkan dikuatkan di surat 11, Pak. Di surat 11 di ayat 107 itu dikuatkan begini oleh Allah. Coba ya, di mulai ayat 106 ini Allah menyatakan ini. Fa ammal ladina saku fa finnari lahum fiha zafir wa sahih. Adapun orang yang celaka maka tempatnya di neraka. Di dalamnya mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Tidak tahu leren. Sampai kapan? Ayat 107. Khalidina fiha madamatis samawati wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan ada bumi akhirat. Pertanyaan saya, Pak Bu, bumi akhirat, langit akhirat kapan buyar? Wong langit dunia saja dengan bumi dunia nggak buyar-buyar sampai sekarang. Sekarang langit akhirat kapan buyarnya? Wong kita belum bertemu akhirat. Orang itu merintih, menarik nafas dan merasa sakit menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan merintih di dalam neraka itu. Cuma ayat ini disebutkan gini, ilama sya'a rabbuk, kecuali jika Tuhanmu mengendaki yang lain. Nah ini banyak pendapat. Mengendaki yang lain itu bisa terjadi, Pak Bu. Sing mlebu neraka, yang neraka, sing mlebu surga, surga. Wis saiki ganti acara baru, dihapus semua. Seret, gak ono surga, gak ono neraka, misalkan. Ganti acara baru, itu hak prerogatif Allah. Pendapat yang pertama. Nah, pendapat yang kedua itu mengatakan
kecuali yang apa yang dikehendaki oleh Allah. Ada yang berpendapat dikehendaki oleh Allah itu kalau orang itu, kan ini konteksnya masuk neraka ya. Ketika orang itu masuk neraka, kalau dikehendaki oleh Allah bisa masuk surga. Ada yang pendapat seperti itu. Tapi pendapat itu tidak dipatahkan oleh Quran surat 2 ayat 80 ayat 81 tadi. Kemudian Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya, mana yang benar, hadis atau Quran? Nah, pertanyaan ini yang menggelitik. Hadis itu apapun bunyinya, kalau tidak mendukung Quran, maka hadisnya harus dibanding. Halo? Karena sumber hukum yang pertama kali itu Al-Quran. Hukum yang kedua itu hadis. Kalau di Quran ada di hadis juga. Hukum yang ketiga itu ijma para ulama. Oke. Dan yang lain, Bapak Ibu sekalian, ada lagi hukum yang namanya kias. Kias itu ya, contoh, kalau kayak contoh ya, di Quran itu disebutkan ini, di hadis disebutkan. Quran menyebutkan daging babi haram. Berarti air liurnya babi haram. Karena hadis menyatakan daging anjing haram. Air liur anjing najis mughalladho. Maka dikiaskan babi itu tidak ada kalimat di Quran itu tidak ada ini. Air liur babi tidak ada. Tetapi apa? Daging babi itu haram, di hadis juga daging babi itu haram. Air liur daging anjing haram. Air liur anjing najis mughalladho. Maka Al-Qur'an juga dikatakan kalau begitu air liur babi juga najis mughalladho. Ngoten niku kias jenenge. Dikiaskan. Dan masih banyak. Maka yang pertanyaan tadi, jika hadis itu bertentangan dengan Quran, maka tidak boleh dipakai dasar hukum untuk melakukan sebuah kegiatan dalam Islam. Harus dipending dulu. Yang berjalan apa? Qurannya. Karena hadis tidak boleh menyalahi Quran. Hadis tugasnya hadis itu, Pak Bu, adalah mendukung Quran. Paham? Jadi kalau sudah Quran bicara, nomor satu tidak boleh ditentang. Nah, hadis menjelaskan, ngerti? Lah ono hadis berdiri sendiri, Qurannya nggak begitu, hadisnya begini. Nah, ini hadisnya harus dipending. Itu yang bisa saya sampaikan sementara, ya. Al-Baqarah 248-nya belum. Benten? Al-Baqarah 248 masalah penolong dan tebusan itu. Al-Baqarah ayat wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha adlu wa la hum yunsarun. Di sini disebutkan, dan jagalah dirimu dari adab hari kiamat, yang pada hari itu seorang tidak dapat membela atau menolong orang lain walaupun sedikit. Begitu pula tidak diterima syafaat dan tebusan daripada orang lain, dan tidaklah mereka akan ditolong. Artinya begini, Bapak, sopo ae, baik itu keluarganya, anaknya, bapaknya, ibunya, adiknya, dalam keluarga itu tidak akan bisa saling menolong, tidak akan bisa. Ayat ini, Pak Bu, dikuatkan di Quran surat 31 di ayat 33 nih. Ini dikuatkan di ayat ini.
Ya ayyuhan nasuttaku rabbakum, wahai manusia bertakwalah kepada Tuhanmu. Wakhsau yauman la yajzi walidun aw waladihi, takutlah pada hari yang pada hari itu tidak seorang pun bapak tidak dapat menolong anaknya. Sebaliknya, wala mauludun huwa jazin aw walidihi syai'a, dan tidak pula menolong bapaknya sedikit pun anak itu. Tidak pula, tidak bisa. Bapak nolong anak, gak iso. Anak nolong bapak, titik gak iso. Allah menyatakan, inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Apa yang dikatakan oleh Allah itu benar. Oleh karena itu Allah berpesan, pertama, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Pertama, pesannya Allah, jangan sekali-kali kehidupan dunia itu memperdayakan kamu. Jangan kamu sampai terbedaya dengan dunia, gak sholat. Demi karnaval gak sholat. Enten gak ya? Nah, jangan memperdayakan demi kamu nyambut gawe gak sholat. Jangan terperdayakan kamu dengan dunia. Itu pesan Allah. Yang kedua, wala yaghurrannakum billahil gharur. Dan yang kedua, jangan pula penipu sing jenenge setan itu memperdayakan kamu untuk menaati Allah. Kamu jangan diperdayakan oleh setan dalam menaati Allah. Jangan ikuti hawa nafsu setan, tapi ikutilah, tundukkanlah dirimu kepada syariat yang telah diberikan oleh Allah kepadanya. Jadi tidak bisa orang nolong satu sama lain. Itu Pak Bu, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan ini kita menambah ilmu kita sehingga kita menjadi lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, mari kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.